Halo semuanya, ada Halo. di sini ada Gita dan Paulus dan kita lagi ada di sudut sorenya Falcon nih. Iya, Kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirimin ke kita nih. Kita mulai dari pertanyaan pertama kali ya. boleh boleh. Apa kabar Kak Gita dan Kak Paul? Gimana ya? Lah, Aku tanya balik. Kabarnya kita baik, kita eh, sehat, alhamdulillah. emang kamu tahu aku sehat apa enggak? Aku sehat, kamu? Tadi kalau salah kamu ngomongnya kita. Iya. Aku sih biasa aja sih Oh, kabarnya. Netral kali ya, netral. oh kamu nggak ada kayak eh, kebahagiaan gitu karena baru ada yang rilis gitu? Itu iya, tapi itu kemarin tuh yang Oh, lagi sekarang masih udah sekarang masih udah turun euforia. euforianya. Bukan turun sih, lebih Biasa aja. nggak biasa juga. Terus tadi katanya biasa aja. Maksudnya aku sendiri biasa, cuma Oh iya kalau iya. untuk yang rentang kisahnya masih, cuman kemarin tuh kan ada yang deg-degan nih gitu loh. Karena kan Oh. aku nggak tahu gimana filmnya kan. Ah. Terus melihat Dak dikduk orang-orang, gimana nih ya, iya, diterima atau iya, gimana respon dari betul. penonton gitu Nah ya. kemarin kan udah ngeliatin nih responnya penonton kayak gimana. Sekarang jadi lumayan tahu lah karena udah ada bayangan respon penonton itu. Jadi sekarang Ah, udah oke cukup oke. netral, jadi nanti baru mau nonton filmnya. Oke oke. Gitu. Pertanyaan kedua nih, kalau dari kamu kesibukannya lagi ngapain aja? Kalau aku eh, sekarang sih lagi sibuk bekerja dan kuliah aja sih. Emang kamu kuliah? Enggak, sekarang masih libur. Sekarang lagi libur jadi kegiatannya cuma bekerja doang. Terus kalau dari dunia kreatif kemarin tuh lagi ngerjain musik dan beberapa materi buat project, cuman ada ada satu dua hal jadinya sekarang lagi pause dulu, lagi Satu dua istirahat hal dulu. maksudnya Dirusak, keyboardnya keyboard rusak. gue dirusakin, Keyboard yang merah itu keyboard gue teman-teman yang baru dirusakin, ya, jatuh. yang ada di video klip rentang kisah itu Iya, loh itu seandainya. literally setelah ngerekam beberapa jam kemudian jatuh. Iya, Terus ya udah deh sekarang lagi on the way menuju tempat servis gitu. Kalau kamu kesibukannya apa ya? kalau aku seperti biasa melakukan kegiatan-kegiatan kayak regular job gitu masih jalan. Terus kalau dari segi yang industri kreatif sih ini kemarin baru keluar tentang kisah. Terus nanti ceritanya kami itu mau ada nonton bareng. Oh hari ini ya rencananya. Ini teman-teman kami yang ada di Berlin kayak si Putra, Sakti, Vina mau datang nih. Terus habis Yang datang. orangnya muncul tuh Nah, di film kita tentang kisah. kita mau ngumpul di rumah terus nonton. Nih makanya kita habis ini mau beli layar dulu nih, soalnya nggak ada layar di rumah. Ya kalian nontonnya cuma di layar laptop, sayang Iya, banget. orangnya banyak masalahnya. Nontonnya terus ntar Nanti kayak impit-impitan deg-degan. udah kayak di Aku baca pertanyaan tempat berikutnya Pak ya. RT. Pertanyaan ketiga, film rentang kisah akhirnya tayang. Gimana sih perasaan kalian? Kalau perasaan, kalau saya pribadi cek saya, Saya, jadi formal banget ya. Perasaan aku pribadi sih senangnya banget ya. Karena ini something yang I never ever dreamed of gitu. Bisa kayak gue siapa gitu ya. pas kamu ngebuat bukunya sendiri sebenarnya gak ada ekspektasi ini di kemudian hari mungkin nih bakal jadi film atau mungkin akan dijadikan adaptasi buat sesuatu karya gitu, kamu nggak kepikir ya? Seperti biasa aku kalau misalnya bikin sesuatu nggak pernah kepikir. Iya. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau lagi ada project apa gitu udah happy-happy aja pada saat itu. Bikin-bikin Hmm. aja. Iya. Jadi itu mungkin salah satu positif ya kalau menurut aku. Jadinya aku Hmm. nggak hatinya itu tuh tidak terlalu dimakan ego gitu. Jadi pas ada Jadi bisa tulus ngerjain bukunya bener juga ya. bener jadi bisa enjoying the moment pada saat itu gitu. Karena kalau misalnya terlalu kebanyakan, ya ini gue pengen bagusin soalnya biar nanti ada anggerbot ini gitu-gitu jadinya Hmm. Kayak kamu nggak ada kayak menyesuaikan, misalnya ceritanya sengaja dibuat lebih menarik supaya ntar oh dibumbuin gitu ya, iya enggak dibumbuin dikit supaya ntar kalau difilmin oh gitu. makin lucu gitu, enggak enggak ya? enggak enggak kepikir lah sama sekali. Hmm. Maksudnya kan aku selama ini kalau aku ya melihat diri aku sendiri tuh aku tuh orang regular person aja, Hmm. jadinya nggak pernah ada maksud pengen kemana-mana gitu loh. Terus abis itu pas di approach pertama kali terus kayak dibilang wah nih rencananya kita bakal mau ngefilmin ini waktu Falcon, terus Mm-mm. kamu gimana perasaannya waktu itu? Wow,
gitu. Karena Falcon kan PH yang besar kan. Iya. Terus aku cukup tahu lah karya-karyanya yang di bawah Falcon itu Iya. yang besar-besar gitu ya. Yang itu-itulah yang kemarin-kemarin gue Enggak yang nontonnya. main-main lah gitu ya, Pak. Enggak. Penontonnya berjuta. Terus ya kayak, waduh, ini bingung nih gue nih, gimana nih gitu kan. Ada sedikit kayak concern gak di dalam diri kamu kayak, ini ntar kalau misalnya difilmin kayak menarik gak ya gitu, kayak waktu pertama kali approach terus kayak salah satu pertimbangan kamu pas mau bilang iya ya udah gitu. Apa langsung aja iya gitu. Itu ada dikit, tapi pemikiran seperti itu nggak bikin aku jadi lantas ada keinginan untuk menolak. Oke. Karena biasanya aku kalau ditawarin gitu-gitu aku selalu iya. Karena aku tuh yes man ya. Iya, Yes woman. karena gini, aku gender neutral aja gitu. Okay. Yes people. Karena aku tipenya yang ini gue ngomong kesini tapi ngomong yang gitu, maksudnya kesini. Okay. Karena aku tipenya orang yang kalau misalnya dikasih opportunity gitu, kenapa selalu bilang iya? Karena aku tuh suka mengumpulkan pengalaman gitu. Berarti untuk kayak experience-nya aja sebenarnya, bukan cuma bukan lihat ini sebagai takutnya ntar buat prestisnya atau nggak ada buat sama kayak bagusin foto gitu ya. Enggak, bener-bener pengalaman aja, pingin tahu, dan ternyata bener di sini dapat banget pengalaman banyak ya, bisa ngeliatin proses. Oh ternyata kalau mau bikin film itu panjang ya prosesnya gitu. Ada banyak banget orang yang terlibat, terus ada pre-production, ternyata ada promo-promo banyak banget, menarik sekali gitu. Jadi buat kita sendiri tahu gitu gimana dunia di balik layar dan benar. Jadi tahu gimana film itu dibuat sendiri. Karena teman-teman, masalahnya kita di sini tuh kan ibaratnya dulu awalnya cuma student biasa gitu loh. Kita orang-orang biasa gitu. Kami bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Jadi kalau ngeliat yang industri yang ini, dunia ini tuh sebenarnya bukan dunia kami gitu loh. Sebenarnya ya. Tapi kalau sekarang kan udah ke split nih, kita punya dunia regular, kita punya dunia yang begini gitu. Jadi menarik aja sih buat kita kalau setiap looking back tuh, kok lucu ya, kan ke Jerman itu cuma buat kuliah awalnya, kenapa jadi begini ya hidup gitu. Suka sosok throwback begitu. Apa kalian sudah nonton kah? Gimana rasanya? Apa sesuai ekspektasi? Coba jawab yang. Kalau nonton sendiri belum sih, karena seperti yang tadi kita bilang, kita baru bakal nonton itu kayak premiernya buat kita ntar malam sih rencananya, waktu nonton bareng sama teman-teman dari anak-anak Berlin yang bakal kesini gitu. Mereka lagi di bus loh sekarang. Iya, mereka masih on the way nih sekarang. Gitu, jadi kayak belum tahu sih. Cuman kalau dari trailer sendiri, waktu pertama kali nonton trailer, gue sih lumayan kayak tertegun gitu sih. Kayak, wow, ternyata akan seperti ini ya dibawanya. Kayak dari trailer sendiri sih gue ngeliat gimana kayak ini bakal family oriented banget. Terus jadinya gimana ya, gue tuh pada kalau cerita-ceritanya yang kayak hubungannya sama keluarga, gue udah gak kuat sih, kayak terharu gitu, sedih kan, makanya karena jadi Paulus memang orangnya family man. Iya, kayak gimana gitu, terharu banget deh pas pertama kali nonton trailernya, gimana ntar nonton filmnya gitu. Kamu gimana ya? Kalau aku sama, kita juga belum nonton ya. Kalau rasanya tuh sesuai ekspektasi apa tidak, nggak tahu sih, karena dari awal itu kalau aku pribadi sebagai yang punya ceritanya memberi kebebasan kepada Pak Daniel Rifki untuk udah explore aja maunya gimana gitu. Dan setelah akhirnya kita ngobrol-ngobrol bareng sama dia, ternyata dibawanya ke arah keluarga kayak gitu, menarik juga sih. Ya, semoga dapat lah ibaratnya rasa-rasanya gitu, rasa-rasa pas ada konflik keluarganya, konflik percintaannya, konflik gimana, semoga dapat semua sih gitu. Kalau kamu melihat Bio nih yang mainin kamu itu gimana? Bio waktu aku nggak tahu sih dia memainkan aku seperti apa. Cuman kalau dari ngobrol-ngobrol gitu kan, waktu kita ketemu beberapa kali, 2 kali ya? 3 kali ya? Kayaknya 2 ya. 2 kali. Nah itu tuh kayak aku bisa melihat gimana dia dewasanya dia sebagai manusia sih gitu. Gimana? Iya sih. Gimana personality dia yang dewasa? Dia kayaknya dewasa sebelum umurnya. Makanya. Dan begitu setelah ngobrol itu aku makin kayak percaya dan kayak merasa alert gitu loh yang, karena wah gila. Gue kira dia masih kayak muda, jadi kayak aku udah sempet underestimate kayak kayaknya mainnya nggak sesuai yang aku bayangin deh gitu. Nanti bakal hasilnya. Tapi begitu setelah ngobrol sama dia, wow deep sekali orang ini. Aku jadi makin kayak ya udahlah, ini gue percaya pasti dia akan mainin perannya sesuai dengan gimana
dia visi dia, tapi gue percaya kok gitu Tapi hasilnya tahu akan nggak baik. sih yang Gimana? orang-orang yang nonton, teman-teman aku ya, Iya. mereka selalu bilang si Bio dapat banget Paulus ya. Tuh kan? Padahal dia loh yang minta maaf, sorry ya kalau misalnya gue nggak bisa. Iya, makanya aku makin bingung gitu. Dan Gue dia kurang musisi. Dan dia No, ibaratnya man. karirnya awalnya bukan aktor-aktor yang film kan. Dia kebanyakan kan sinetron, FTV gitu-gitu kan. Tapi ternyata dia bisa doing a really good job Emang. gitu. Makanya kalian jangan underappreciate Lalu yang begitu orang-orang. di awal. Ya kan aku hanya manusia ya. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Kalau kamu gimana yang diperankan oleh Baby rasanya? Aku sih selalu seneng aja. Karena Baby itu kayak, apa ya, balik lagi ke aku yang merasa just regular person, terus ngelihat bisa ada orang yang aktris gitu meranin, itu such an honor gitu sih. Bingung gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Dia malah nontonin diri dia sendiri. Enggak, aku pengen lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang baru lagi nggak dari sininya. Bagus, Tuh, aku kan responsif ya, aku nggak pengen ya. kita cuma satu arah doang. Iya, lanjut lagi ya teman-teman. Iya. Jadi ngeliatin kayak Baby gitu kan, jadi aku tuh kayak, wah ini aneh, nerd, campur aduk lah, seneng banget. Terus dia mau loh ibaratnya meranin seseorang yang bukan siapa-siapa, ibaratnya kan dia bisa dong kalau misalnya ditawarin mainin ini ya, siapa dia gitu kan bisa. Tapi enggak, dia mau explore gitu. Humble sih dia orangnya juga. Iya, mereka pokoknya semua pemain-pemain Rentang Kisah tuh keren-keren banget lah. Casey waktu itu kita sempat ketemu ya. Terus ternyata orang-orangnya pada personality asik-asik wise-nya banget. Enggak yang sombong belagu atau enggak, kayak orang-orangnya caur-caur gitu loh. Kayak wah ini mah kayak main temen biasa gitu. Tapi Putra kan mereka syuting bareng kan, si Putra yang punya pengalaman, dan emang kata dia juga selama proses syuting tuh anak-anaknya enak-enak banget katanya. Kru-krunya juga enak-enak banget gitu loh. Yang emang orangnya udah deket, jadi happy terus gitu lah. Jadi pas syuting tuh juga enjoy gitu. Ini juga ada beberapa yang respon katanya gayanya Bio kayak Paul. Tuh kan? Bio tuh keren sih. Kak Paul cakep dari film. Iya. Kecakapan ya. Aku setuju. Kok jadi kayak ini ya, aktor Korea gitu ya Iya, mukanya. tapi seperti yang aku bilang ya, aku pernah balas di komen. Karena aku pun kalau ngaca, gue ngeliat diri gue kayak gitu. Ya, Cause I love myself. Bagus. Pedenya kamu mesti dicontoh sih emang. Oh, ini lagu nih yang buat kamu nih. Oke. Boleh ceritain proses pembuatan lagu Seandainya, terus pesan atau makna apa yang ingin disampaikan lewat lagu ini? Gini. Jadi tuh lagu Seandainya itu dulu gue nulisnya bareng teman gue, namanya Ronald Cadence gitu. Dulu waktu itu kita setelah lagi masa-masa nunggu kuliah, karena kan kalau di sini gue waktu itu ibaratnya ngulang SMA lagi gitu, kelas 12, gue langsung kayak langsung kayak ada libur 3 bulan lama. Nah itu gue main sama Ronald selama 3 bulan tuh bersama-sama dia berduaan di kamar. Backstory-nya harusnya Paul tuh bekerja. Iya. Cuma seminggu kerja dia kabur. Iya, aku capek nggak kuat kerja. Itu lemes banget. Ya gitu. Terus akhirnya gue kayak gimana kita menulis lagu nggak? Terus kayak dia ngasih riff gitu yang di awal-awal yang kalau kalian tahu di intro yang tat yang gitu. Nah itu kayak dari situ kita kembangin sih lirik-liriknya. Terus kayak gue ngelihat sebenarnya ini proyeksi dari dalam diri dan juga ada cerita-cerita dari teman-teman gue sekitar gue gitu, kayak cerita orang-orang yang lagi jatuh cinta lah gitu. Terus ini kayak janji mereka kalau mereka bisa mendapatkan pujaan hati mereka ini, ya gitu, seandainya engkau ada di sisiku, seperti yang ada di liriknya gitu. Jadi bukan cuma cerita dari diri gue sendiri, dan ini adalah proyeksi dari teman-teman sekitar gitu. Kalau kamu lagi kan, ini kan kamu yang nulis lagunya kan, kamu bilang. Itu kamu mikirin siapa sih? Biasanya kan kalau orang nulis itu kan dia harus berasal dari pengalaman. Ada ini sih, ada kayak proyeksi orangnya gitu ya. Itu kan kamu belum kenal sama aku. Siapa? Aku udah kenal sama kamu. Cuman aku nggak pikiran ya kita tuh bakal serius gitu, bakal jadi. Itu kan kamu bukan mikirin enggak. aku. Masalahnya kalau menulis lagu itu tuh nggak harus ada kayak orangnya gitu loh. Ya cuma di imajinasi aku aja, ini ada cewek. Seandainya engkau ada di sisi, gitu aja. As a writer nggak harus ada orang yang bener-bener ada gitu. Bohong kamu alasan. Emang setiap lagu harus tentang kamu ya? Iya. Pokoknya lagu lagi. Kalau lagunya bukan tentang cinta, misalnya tentang nasionalisme, terus aku.
nasionalisme ke aku sebagai ibu negara. Bisa. Misalnya kamu lagu Hormat, tentang lagu tentang religi. Bisa juga ke aku, kamu mencintai aku karena Allah. Ya gitu-gitulah. Pokoknya lu tarik benang merahnya ke gua gitu ujung-ujungnya. Oke. Enggak kok guys, gua enggak seposesif ini. Do. Lanjut ya. Sejauh apa keterlibatan kita berdua di produksi film? Kalau keterlibatan saya lagi, gue itu cuma sampai script writing bareng-bareng, nggak bareng-bareng sih, maksudnya Mas Daniel script writing terus kayak gini gimana gitu lah. Minta approval kamu gitu. Nggak approval juga sih, kayak untuk mendiskusikan gitu. Terus kayak oh iya oke Mas siap gitu. Terus sama pas proses dia menuju ke script writing itulah udah pasti kita banyak banget ngobrolnya, makanya kenapa filmnya katanya agak-agak beda ya sama bukunya, karena itu emang kita sengaja bikin. Dan menurut kamu gimana ya kalau misalnya filmnya itu tuh kayak banyak story yang menurut orang-orang mungkin beda gitu sama bukunya? Gak apa-apa, aku jadi pingin jadinya film itu suatu entity sendiri dan buku itu entity sendiri. Jadi orang yang melihat keduanya itu bisa bisa nggak mutually inclusive lah. Bener. Antara film buku, they have like different experience dan different story to tell gitu. Terkait karir bermusik kalian, anjay, emang aku punya karir musik? Nggak tahu. Punya kali ya? Mulai seriusin kali ya jadi penyanyi. Diajak nih paling males. Bener. Yang bikin lagu yuk. Gitu. Iya. Bukannya kita malas bekerja as a Paul dan Gita. Emang Gitanya kalau diajak nggak mau. Bagaimana selanjutnya? Apakah akan ada lagu lain, karya lain lagi? Gitu? Sebenarnya untuk Paul dan Gitanya sendiri nggak yang benar-benar mati sih. Kita sempat ada lagi setelah seandainya ada lagi tuh single lain namanya Merindukanmu. Kalau kalian belum dengar ya, mumpung numpang promosi. Iya benar, kita ada lagu lain Merindukanmu. Itu asik loh buat joget. Iya, ada lagi. Terus rencananya ke depannya juga ada lagi sih. Jadi di project yang gue lagi kerjain ini, rencananya yang lagi tertunda, gue rencananya mau nyuruh Gita itu main instrumen. Emang gue mau? Ya kan kamu yang menawarkan diri ya. Benar. Iya, terus nanti dari situ gue ngebangun lagunya dari instrumen yang dia mainin gitu. Tapi instrumennya aku main yang bener kan? Bukan Iya, beneran. Bukan yang gitu dia kan? Rencananya mau gue suruh main drum gini gitu. Kan? Benar. Karena dia bisa dikit-dikit kata dia gitu. Enggak, gue dulu bisa main drum terus di Jerman lupa. Bukan dikit-dikit lagi, bisa kata dia. Bisa. Gitu. Rencananya akan ada satu lagu lah gitu yang dari based on itu. Biar kayak ini, Yu Jesok aja dia bisa bikin 8 beat. Iya, inspirasinya dari sana. Jadi orang kerjain beat 8 bar, terus nanti gue kembangin jadi lagu dari situ. Gitu. Terima kasih Yu Jesok National MC udah memberikan kita inspirasi. Hal apa yang menjadi pemersatu? Pemersatu apa? Kita berdua aja. Ini siapa nih yang bikin pertanyaannya? Bukan main dah lu. Gimana ya? Tahu nggak pemersatunya apa? Gara-gara Paul tuh diem doang orangnya. Dia tuh beda banget sama gue. Kayak ibaratnya kalau misalnya elemen Avatar begitu ya. Aku api, dia tuh enggak sih. Boro air. Yin and yang aja sih ya. Kamu lebih gampang lagi untuk kayak masalahnya kalau yin and yang itu ibaratnya itu semacam balance gitu loh. Masalah kita nggak balance. Aku tuh literally yang overpowered aku ya. Iya sih. Ya aku kan tapi kan selalu kayak bertanya, ayo dong kamu lebih kayak ada keinginan apa lagi lebih. Tapi menurut aku nyaman-nyaman aja. Tapi menurut aku itu kayak sumber balance-nya dari situ sih yang dimana aku tuh kayak nggak ada energi, tapi energinya itu bersumber dari kamu gitu, apinya tuh dari kamu. Kebanyakan gitu. Tahu api gua. Enggak, jadinya aku begitu kamu udah terlalu over atau terlalu apinya udah kebanyakan, aku bisa kayak nyiram gitu. Dan stop gitu. Iya. Itu kamu mirip sama aku karena emang kamu preference gitu apa karena kamu echoing myself? No. Preference aku begitu. Oke. Bohong loh. Beneran. Nggak percaya lagi. Selain itu apa ya? Nggak, tapi kalau kamu buat aku tuh karena kamu tuh orangnya diem aja sih. Gitu ya? Iya, kamu tuh orangnya diem. Kayak anak baik-baik aja. Terus aku seneng banget orang kayak gitu. Kalau aku tuh emang, menurut aku pemersatunya adalah kayak yang tadi, karena
perbedaan itu sih. Kayak aku tuh Paul tuh di kayak di Stockholm Syndrome tau, kayak gitu. emang gue diculik. Enggak. Jadi kamu tuh bener-bener kayak yang apa sih, yang outspoken itu yang bikin aku kayak menarik, terus jadinya ya udah deh. Gue merasa nyaman gitu berada di dekat orang-orang yang gue nggak perlu banyak ngomong, mereka udah ngerti Iya, gitu. akhirnya. Enggak, kalau itu benar. Tapi ini misalnya nih, kita lagi ada orang gitu ya, misalnya ada teman kita atau acquaintance gitu lah biasa. Yang ngomong tuh jadinya gua. Paulus sih kayak udah udah lu yang ngomong kan. Jadinya kayak bener-bener semua dilimpahkan ke gua. Padahal masalahnya aku tuh introvert gitu loh, yang aku juga capek Ya kadang-kadang. sama, aku juga introvert Iya, tapi masalah. kan tahu dong gue capek, jangan limpahin ke gue semua tanggung jawab buat share ngomong sama orang share gitu. juga ya, share ke aku. Oke. Oh iya nih, definisi bahagia menurut Mana? Kak Gita apa? Oh, buat aku ya. Kalau sekarang udah pasti kan definisi beda-beda ya. Dari pas dulu zaman bocah, bahagianya apa, terus remaja, sekarang gitu. Kalau sekarang bahagianya itu kalau hidup nggak ada turunnya. Maksudnya tau nggak? Either Balance. statis atau ke atas aja terus, nggak ada turunnya. Itu enak banget. Bahagia. Ngerti nggak maksudnya? Oke, tapi itu bukannya superficial banget ya? Capek, aku tuh capek aja ya kalau misalnya hidup tiba-tiba mesti ada masalah apa tuh capek. Ngerti gak? Kamu bahagia kamu adalah hidup Konten yang konten ya, aja udah. Slow aja sekarang pinginnya ibaratnya gitu. kalau ada kurvanya tuh gini aja gitu, atau ginilah gitu. Gak usah yang gitu-gitu banget tuh capek. Drastis. Emosi aku Sama. lelah. Iya, aku ngerti sih, tapi bener. Atau misalnya nih kayak zaman dulu ya, pas kuliah gitu kan banyak banget ya up and down-nya. Kadang down itu terlalu down gitu. Masalah finansial lah. Iya. Masa ngelihat mau beli beras aja nggak bisa, itu tuh kayak ya Allah gitu. Ini superficial sih masalah duit, tapi kayak nggak Wah, enak tapi tau, nggak ada duit nggak enak. berasa banget, apalagi kalau kamu tuh tinggal jauh banget. Bener. Terus misalnya ntar denger, iya nggak kayak di itulah di Rentah Kisah ya, bokap sakit nggak bisa, Nonton dulu ya. nggak bisa ngirim duit, aduh capek banget gue. Padahal gue mau fokus kuliah, atau pelajarannya susah, atau tiba-tiba masalah sama orang tua, capek gitu kayaknya. Jadi pinginnya udah lah nggak usah ada masalah, tuh bahagia saya. Tapi masalahnya kayak aku ngelihat dari semua masalah itu tuh kayak ngebuat orang tuh naik tingkat gitu loh ya. Jadi Betul, itu kayak mau benar. nggak mau kalau kamu akan naik ke next level, kamu pasti akan dihadapin pada suatu masalah. Itu benar. Kayak you'll be expecting another problem gitu in the future. Itu benar. Cuma mimpi babunya aku. Iya sih. Mimpi Yang semua orang sih iya, sebenarnya. tidak mungkin terjadi. Tapi mimpi aja dulu. Itu definisi bahagia. Benar. Oke. Apa sih keinginan kalian yang belum terwujud? Kamu dulu dong. Keinginan aku punya album sih, tapi belum bisa terwujud sampai Udah sekarang. gitu ada masalah lagi rusak. Enggak sih. Aku pengen keyboard rusak itu nggak menjadi alasan aku untuk bilang, aduh nggak jadi deh karena keyboard aku rusak. Aku nggak mau jalanin itu alasan. Aku mau cari cara. Benar. Benar. Ya udah coba dilakuin, belum aku lakuin. Kan masih ada MIDI keyboard. Kamu apa yang belum terwujud? Ke negara-negara. Kamu masih pengen explore the world. Iya. Jadi guys, di buku kedua aku ya, setelah Rentang Kisah, itu menceritakan tentang pengalaman aku ke beberapa negara. Karena Ogut punya mimpi sebelum 30 tahun pengen ke 30 negara. Nah itu gara-gara corona belum bisa kesampaian. Itu sih. Tapi kalau mimpi kayak apa gitu ya, yang kayak pengen punya rumah, mencapai ini. Punya, kalau kepemilikan pada sesuatu gitu misalnya. Alhamdulillah nggak ada sih. Enggak sih. Aku merasa udah cukup banget deh. Achievement. Alhamdulillah juga udah cukup. Aku udah seneng. Gitu ya. Ibaratnya mau apa lagi gitu. Punya film udah, buku udah. Tapi itu menurut sih. kamu kayak punya ekspektasi yang gak terlalu tinggi, is that helping? Atau malah jadi lu jadi terlalu kurang ambisius tuh malah jadi negatif juga? Kalau menurut aku aspek itu tidak ada benar dan tidak ada salah. Itu benar tergantung sama orangnya dan buat tergantung nemuin balance-nya juga. Benar, tergantung orang masing-masing dan tujuan hidupnya apa sih. Ada kalau kan? aku kayaknya terlalu banyak ekspektasi untuk diriku sendiri deh. Oh, oke. Tapi kalau kamu merasa it works for you, then do it. Enggak. Oke. Kan tadi jadi nggak terlalu sehat gitu buat mental. Oh, itu bisa make sense sih. Kalau aku dulu soalnya ambisius banget, terus aduh capek gue. Masalahnya dulu
gue ambisius tapi nggak ada kapabilitasnya begitu, jadi nggak tercapai begitu kan. Terus ternyata once akhirnya bercita-cita menjadi manusia mediocre gitu ya, dan akhirnya menerima aja, ya udahlah gue hidupnya emang gini-gini aja, ternyata hal-hal yang tidak diekspektasi malah datang gitu ya. malah datang. Iya Terus dan itu jadi lebih ngebuat kita makin kayak being grateful buat semua itu gitu ya. It seems like I cracked the code ya. Ternyata being humble dan being low-key aja gitu. Banyak netizen yang udah nonton dan bilang film ini sangat menginspirasi. Gimana nih respon kalian? Kamu apa aku yang jawab nih? Kamu dong. Alhamdulillah seneng banget. Pokoknya buat orang-orang yang nonton tuh ya, mereka mau nonton aja nih, udah niat pengen nonton dan nonton, spending 1 jam 30-an detik itu buat nonton, itu udah 30 menit. 30 menit itu udah bersyukurnya luar biasa sih. Kayak parah. Terima kasih sudah dengan gitu udah mengapresiasi berarti ya. Iya, parah. Ditambah lagi juga respon positif. Bener. Gitu. Soalnya kayak yang Ogut bilang tadi, kayak gue nggak pernah kepikiran. Jadi bisa ada orang yang mau nonton aja tuh. Kok mau ya kamu, aduh makasih banget nih gitu. Terus kita nggak bisa ngasih apa-apa gitu loh buat timbal balik karena saking I don't know apa gitu yang mesti gue kasih. Just say thank you. Iya, just say thank you gitu dan keep on creating something mungkin ya. Gitu. Next question. Harapan kalian buat rentang kisah dan pesan buat teman-teman di luar sana yang jauh dari keluarga. Harapannya adalah supaya film ini tuh menjadi seperti yang tadi udah teman-teman bilang, itu menjadi inspirasi. Semoga ceritanya juga bisa bisa ngasih kalian lagi apa ya? Aduh, aku bingung rangkai katanya. Sebentar. Ya ini gara-gara kamu, kalau misalnya ada orang, gue yang suruh ngomong. Makanya lu kagak bisa ngomong. Oke, semoga banyak nilai-nilai, pesan-pesan juga yang bisa ditarik dari ceritanya dan kayak ngebuat kita juga makin tumbuh, ngebuat kita makin dewasa gitu melihat dan saya makin dewasa aja setelah menonton film ini. Dan pesannya buat teman-teman yang jauh dari keluarga, kayak jarak itu tuh hanyalah jarak. Apa? Bapak udah ditungguin ngomong, ujung-ujungnya jarak hanyalah jarak, Pak. Sekarang kan sudah banyak teknologi dan cara gimana orang tuh bisa mendekatkan dan akan lebih akan lebih berasa juga kayak kedekatannya itu kayak makin jarang ketemu bukan makin berasa kangennya kayak gitu butterfly in the stomach begitu ya. Atau susah, kita pun kayak dulu jarang banget gitu bisa pulang ke Indo dan bisa kayak ketemuan sama keluarga dan itu emang kayak painful gitu, tapi begitu ketemu akan ngebuat kita tuh makin kayak bersyukur gitu untuk kayak kebersamaan itu tuh jadi kayak nggak sia-sia gitu, nggak mudah disia-siakan gitu karena kita jarang ketemu itu gitu. Iya. Kalau kamu gimana harapan? Itu kayak yang pernah aku tulis di caption, semoga kita bisa jadi nasi goreng gitu. Jadi comfort food gitulah yang selalu dicari kalau lagi lapar, lagi nggak ada abang-abang jualan lain, restoran pada tutup. Tapi bener banget sih comfort film itu kayak buat aku malah lebih rewarding ya. Lebih rewarding dibanding film-film yang kayak misalnya bagus banget Oscar, gitu. Level Oscar gitu-gitu, tapi dibanding comfort aku lebih prefer comfort film sih. Sama. Nah, buat orang-orang yang kangen sama keluarga, itu pertanyaan salah yang buat aku yang. Karena aku terbiasa punya keluarga yang jauh-jauh. Malah dikirimnya anak-anaknya yang jauh aja gitu ya malah. Karena kan bokap dari 2001 udah di Amerika, nggak pernah ketemu sampai 2016 tuh kayak di film. Jadi kita emang sengaja udah terbiasa surprising rasa kangen, itu sebenarnya nggak baik mungkin kali ya kalau buat kata psikolog begitu ya. Iya sih sebenarnya. Nggak ngerti sih, tapi itu di keluarga kita begitu dinamiknya. Udah terbiasa aja. Tapi buat pesan buat teman-teman nih misalnya yang jauh dari keluarga, yang mereka harus kayak ayah atau ibunya harus pergi merantau, atau mereka sendiri harus merantau, atau adiknya harus merantau, gimana ya? Pertama ikhlas ya, yang namanya keluarga kan harus berkorban. Yang ujung-ujung itu demi kebaikan keluarga itu sendiri gitu. Cuma ya pergunakan teknologi sih. Balik lagi kayak Iya, soalnya masalahnya gini ya, kalau misalnya dia jauh nih sama keluarganya.
Terus kan kayak kita gitu, nggak ada duit gitu buat sering-sering pergi. Yes. Atau kayak papa dulu, kan ya visanya nggak ada gitu buat bisa pulang-pulang gitu. Ya kan terbentur situasi mau gimana gitu kan. Selain ya kuat-kuatin, Untung saling sekarang udah ada jaga. ini ya, udah ada media ya. Dulu kalau Iya. nggak surat-suratan dong. Tahu nggak dulu bokap gue, dia mesti beliin tuh loh kartu telepon. Jangan salah. Kartu telepon terus ntar berapa lama mati gitu. Tahun 2000-an tuh. Mm-mm. Menarik loh tapi Aku nggak bisa jadinya bilang apa-apa sih kalau kalau kamu udah paling iya. cerita kamu udah paling sedih. Iya tapi bener sih. Waktu itu kita soalnya gue sempet nggak bisa beradu, kalau bener. udah sama cerita sedihnya kita, aduh udahlah Kayak males. waktu itu kan sempet kayak, iya papaku almarhum ini ya, mertua. Iya dia PNS gitu, kampus kerja. Terus kayak, ya bokap gue kerja di restoran jadi pelayan. Nggak pernah ketemu bini sama anaknya. Oke, gue kalah. Dari 2001 sampai sekarang nggak kelar-kelar. Lu bayangin bokap lu cuci piring tuh. Beradu susah emang nggak bakal ada yang Beradu menang. susah, bener. Nggak sih, kamu yang menang. Jadi kayak apa namanya, Olympic of Oppression Olympic of jatuhnya. Oppression, betul. Tapi yang soalnya ini kita sekalian ini ya share-share ya sebelum kita kelar ya. Jadi itu kan orang tuh ngelihatnya kayak aku well off gitu loh, yang dari dulu dari SD dikiranya mungkin karena muka gue muka orang tajir ya, apa gimana ya? Tapi kayak gitu nggak sih di Indo, kalau misalnya salah satu indikasi colorism di Indo bahwa orang yang kulitnya lebih cerah adalah orang-orang yang berada gitu. Iya apa gimana gitu. Apa dari pembawaan keluarga aku, mama aku gitu ya kali ya dikiranya. Jadi tuh orang-orang suka nggak percaya kalau misalnya bokapku di Amerika ngapain kerjanya. Ya bokapku kerja di restoran. Terus Tapi kamu kan nggak open up juga kan awal-awal, kamu masih kayak awal-awal ibaratnya karena kamu agak malu kan. Iya, karena ya namanya juga orang-orang working class kan dianggapnya pekerjaan yang diterima itu adalah yang kantoran gitu. Dan emang kayak konotasinya masih negatif, dimana kalau misalnya orang tuh TKW aja kita masih mikirnya TKI, TKW itu pada negatif, padahal kayak mereka sumber sumber devisa negara gitu. Benar. Padahal kan sebenarnya ujungnya semua pekerjaan itu ya sah-sah aja, asal halal gitu kan. Ya even ada kerjaan yang gak halal juga mereka emangnya mau ngerjainnya kan enggak, karena terbentur circumstances begitu. Nah terus Adin di Twitter ngomong, emang bener ya kerjaan bokapnya itu? Iya benar. Nggak percaya dia. Sekarang sih kalau gue nggak malu lagi sih, malah bangga gitu sama bokap. Iyalah, kalau bapakku kayak gitu ya aku ceritain ke orang-orang, bapak gue berkorban untuk keluarga, kayak bener. Itu malah kayak apa ya, kayak pahlawan gitu loh. Maksudnya kamu waktu kamu merasa malu soal papa kamu kayak kerjanya adalah kerjaan ibarat kerjaan kasar gitu, kamu merasa kayak bersalah nggak sama diri kamu sendiri, atau menurut kamu itu adalah kayak juga. Oh, bersalah kan kompleks gitu yang aku rasain ya, seperti biasa dengan masalah-masalah ini kompleks rasa bersalah. Iya, karena itu bokap gue nggak hitam putih juga sih. Terus rasa malu juga, tapi rasa gimana macem-macem. Tapi makin lama, setelah makin aku tua, aku makin ngerti, oh ya namanya kehidupan manusia itu ya nggak klise gitu loh. Penuh perjuangan, dan apapun itu perjuangannya lakuin gitu loh. Dan ada satu lagi yang aku pelajarin ya dari bokap aku kerja kayak gitu. Aku jadi nggak gampang ngerendahin orang apapun itu pekerjaannya. Kan orang suka ya misalnya kita ngeliat pelayan tuh, iya ini, iya gitu ya. Padahal dia kayak, iya mau makan apa? Terus kita nggak ngeliatin mukanya gitu loh. Ya mau ini. Aku belajar. Sekarang kita jadi kayak mikir-mikir, misalnya jadi mikir-mikir juga ya, kayak mau ngasih tip juga kayak bayangin gimana dulu bokap gue ditip sama orang ya. Iya, gue tuh kalau lagi makan di restoran, anjir nih bokap gue begini nih kerjaannya. Jadi sejak bokap itu kerjanya gitu, kalau aku misalnya lagi reserve lagi pingin pesan apa gitu, selalu ngelihat matanya, iya mbak, iya gitu. Hal-hal kecil yang ngasih tahu ke mereka kalau lo itu gue apresiasi gitu. Nah, kita sama Paul umurnya berapa? Ini baru kayaknya. Oh gitu, aku 27, kita 28. Iya, aku sukanya daun muda. Kayak kalau udah beda 9 bulan. Iya, tapi tetap aja gue 28, lu 27. Series rentang kisah. Wah, boleh. Bener banget Falcon, series rentang kisah. Kata orang-orang, endingnya tuh nanggung. Oh, mungkin digantungin emang. Sengaja digantungin kayaknya ya. Apakah ya? Biar ada selanjutnya. Kita mancing sendiri. Yang kedua. Ayo kita mancing. Udah kali ya? Udah, oke. Ya sudah. Oke, terima kasih udah menonton semuanya. Ini nanti kayaknya di save ya, di save kayaknya live-nya. Jadi kalian kalau yang enggak. Kalau ketinggalan mungkin bisa nonton nanti nyusul gitu. Iya.
Ya oke. Aku Gita Savitri Devi dan di sini ada. Paul. Jangan lupa nonton Rentang Kisah yang sekarang udah ada di Disney Plus Hotstar. Yeay! Dan yang udah Yeay. nonton, terima kasih udah nonton. Dan yang belum nonton, tonton 3 kali sehari seperti minum obat. Terima Oke, kasih. bye-bye.